Izin Manis coba banget muncul senyumnya. ya Pak, share screen-nya. Oke, kelihatan kok Bu. Langsung dimulai ya, Mbak? Lanjut. Iya boleh Boleh. Pak, langsung dimulai Terima saja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak BRM, yang kami hormati Bapak Kabak, yang kami hormati Bapak-Bapak manajer, karyawan pimpinan yang ikut hadir di Zoom kali ini, dan karyawan pelaksana un- yang ikut hadir di Zoom RM Siap. RM Siap itu RM Sharing Ilmu Aksi dan Pengembangan. Luar biasa. Pada sore hari ini, saya mencoba untuk memaparkan eh, sharing ilmu saja mungkin atau berbagi dan meneruskan karena bukan untuk mengajari, karena sebetulnya untuk antisipasi kebakaran lahan perkebunan ini harusnya ada sertifikatnya sendiri untuk yang memaparkan. Tetapi karena kami kemarin ada sedikit pengalaman sedikit, kami coba sharing, terus kami juga sharing karena kemarin di tanggal 23 April 2026, Kebun Sungai Lengi itu ada sidak pemeriksaan dadakan dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Muara Enim mengenai antisipasi kebakaran lahan perkebunan ini. Terus meneruskan informasi yang hari Sabtunya kebetulan tanggal 25 April 2026 ada rakor berkenaan dengan antisipasi kebakaran oleh Dirjen Bun. Mudah-mudahan bahan ini mengenai antisipasi kebakaran lahan dan perkebunan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin next, Mbak, Bu. Dua instansi tersebut menyebutkan ngapa kok ada sidak kemarin dari Polda. Rupanya untuk antisipasi kemarau tahun 2026 yang menurut BMKG kemaraunya bukan kemarau biasa atau biasa disebut oleh Godzilla El Nino tahun 2026. Sebetulnya kalau secara harafiah Godzilla El Nino ini istilah yang digunakan oleh klimatologi dari NASA pada tahun 2015 untuk menggambarkan El Nino terkuat dalam sejarah modern. Menurut BMKG, Godzilla El Nino ini hanya istilah sebetulnya untuk El Nino yang ekstrim. Nah, kalau saya baca-baca itu untuk yang berdasarkan BMKG itu untuk mengkategorikan El Nino hanya tiga kategori dia, ringan, sedang, dan ekstrim. Nah, kebetulan ada Godzilla El Nino ini merupakan El Nino pada taraf yang ekstrim. Untuk Godzilla El Nino sendiri, secara eh, arti ini adalah El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. El Nino itu maksudnya musim kemarau yang sangat kuat. Ada anomali suhu muka laut dengan skala dan intensitas lebih tinggi dibandingkan biasanya. Ar- Terus Godzilla El Nino diperkirakan akan terjadi di musim kemarau tahun 2026. Nah, kita sudah di ujung bulan Mei. Biasanya musim kemarau itu di awal April sebetulnya. Tapi mungkin ada perubahan dari iklim global sehingga mudah-mudahan kemarau kita bisa tertunda atau mundur sehingga yang kita khawatirkan mengenai Godzilla El Nino ini tidak terjadi di tahun 2026. Apa dampaknya Godzilla El Nino ini? Dampaknya adalah ada empat berdasarkan kemarin informasi yang kami dapat dari Dirjen Perkebunan. Yang pertama, kemarau akan lebih panjang. Kemarau akan lebih panjang dari biasanya karena suhunya ekstrim. Mungkin intensitas hujannya atau hari hujannya lebih jarang daripada kemarau-kemarau pada biasanya. Terus yang kedua, suhu udara lebih panas dan curah hujan lebih sedikit dibandingkan biasanya. Yang ketiga, mengancam produksi pangan. Ini sampai ke sana pemikirannya kemarin. Terus yang keempat, potensi kebakaran hutan dan lahan yang akan lebih tinggi. Nah, ini mungkin konsentrasi kita ke poin yang keempat. Kebun harus mempersiapkan potensi atau resiko kebakaran di lahannya karena adanya Godzilla El Nino
2026 ini di musim kemarau. Mungkin bisa dilanjutkan. Next, kemarin kalau dari Polda menyebutkan ada dua dasar hukum untuk melaksanakan karhutlah bun ini atau antisipasi karhutlah bun ini. Ini bisa kita apa namanya? Bisa kita pakai di aplikasi di kebun kita. Yang pertama dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Ini ada dua pasal yang menyangkut masalah karhutlah bun di situ. Terus yang kedua mengenai Permentan Nomor 6 Tahun 2025. Ini penyempurnaan dari Permentan Nomor 5 Tahun 2018 kalau tidak salah sebelumnya. Next, Bu. Nah, ini Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Yang saya katakan tadi ada dua pasal yang menyebutkan berkenaan dengan antisipasi kemarau yang harus kita miliki di perkebunan. Yang pertama pasal 56 ayat 1 berkenaan dengan pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini disanksi denda sampai dengan 10 miliar sesuai pasal 108-nya. Nah, ini harus diantisipasi oleh kebun-kebun yang memang pada tahun 2026 ini akan melaksanakan TU, seperti di kebun Sungai Lengi. Terus yang kedua, SAPRAS di pasal 56 ayat 2-nya berkenaan dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya antisipasi untuk alat untuk antisipasi kebakarannya. Terus yang kedua, next Bu, ada Undang-Undang Nomor 39. Nah, ini ada Permentan Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas Permentan Nomor 5 Tahun 2018. Jadi, kalau dulu-dulu kita memakai yang tahun 2018 ini, kita ada Permentan Nomor 6 Tahun 2025-nya yang sekarang. Itu di tanda tangannya oleh Pak Andi Amran Sulaiman tanggal 19 Maret 2025 dan diundangkan tanggal 21 Maret tahun 2025 ini, tahun 2025. Di dalamnya itu ada, kalau kami baca kemarin 35 pasal berkenaan dengan perkebunan. Tetapi ada 6 pasal utama yang harus diaplikasikan di kebun berkenaan dengan antisipasi karhutlah bun ini. Nah, inilah yang kemarin sempat kami diskusikan dengan kawan penyidik dari Polda maupun dari Polres yang ada di Kebun Sungai Lengi. Mungkin yang selanjutnya, Bu. Dari 6 pasal itu ada pasal 11. Pasal 11 ini berkenaan kalau dulu di undang-undang sebelumnya kami pernah ditegur berkenaan dengan MPA, Masyarakat Peduli Api. Nah, sekarang sebutannya bukan Masyarakat Peduli Api lagi, tapi KTPA, Kelompok Tani Peduli Api. Mirip-mirip sih sebetulnya. Nah, kebetulan kalau di Sungai Lengi, di Kebun Sungai Lengi, kita itu harus aktif di kebun ya. Kita yang ada di kebun itu kita harus aktif mensosialisasikan berkenaan dengan kebakaran hutan dan lahan ini di masyarakat sekitar. Nah, di Kebun Sungai Lengi kita memiliki kita itu berbatasan dengan Desa Panangjaya masuk ke dusun 4. Di dusun 4 itu ada 6 RT. Nah, kita harus aktif mensosialisasikan minimal di 6 RT itu untuk eh, apa namanya bahaya api ini, bahaya ke kebakaran hutan dan lahan. Contohnya ada di gambarnya ini. Nah, di dalamnya masyarakat peduli api. Next, Bu. Ini ada gambarnya. Nah, masyarakat peduli api ini biasanya kita mengajak masyarakat lebih peduli terhadap bahaya karhutla. Terus memberikan himbauan untuk kalau membuka kebun jangan sampai membakar. Kita harus sosialisasi seperti itu, Pak, Bu, yang ada di kebun. Terus kita harus mereka harus kita latih untuk
memiliki peran aktif ketika nanti ada kebakaran. Jadi bukan hanya kita saja, tetapi eh, masyarakat juga harus aktif untuk kalau misal ada kebakaran itu berpartisipasi di dalam mengendalikannya atau mematikannya. Nah, MPA ini atau KTPA ini harus kita sosialisasikan ke desa atau RT minimal yang ada di sekitaran kebun. Next, itu tadi pasal 11. Terus ada next, Bu. Ada pasal 14 dan 15. Nah, ini juga didiskusikan kemarin. Di pasal 14 dan 15, kebun itu harus memiliki harus memiliki sistem pengendalian kebakaran dengan dibentuknya organisasi yang meliputi organisasi di dalamnya ada sumber daya manusia dan operasional pengendaliannya. Di pasal 15-nya itu di organisasi tersebut itu harus ada kepala, sekretarisnya, penanggung jawab, dan regu pemadaman. Terus next, pasal 14, 15, ada pasal 17. Nah, pasal 17 ini menitik beratkan kepada jumlah regu yang harus kita susun di struktur organisasi itu. Contoh, kalau di Kebun Sungai Lengi, dia dimasuk di pasal 17 ini yang poin D. Harus 3 regu karena luasan Kebun Sungai Lengi itu luasnya 7.400. Dia masuk kriteria 5.000 sampai 10.000. Harus memiliki 3 regu yang berjumlah 45 orang. Satu regunya itu 15 orang berarti. Next. Inilah contoh dari struktur organisasi yang ada di Sungai Lengi untuk pengendalian kebakaran. Ini mengakomodir pasal 14, 15, dan 17. Pasal Pasal 14 dan pasal 15, seorang pimpinan kebun itu harus membentuk struktur organisasi yang harus ada ketuanya, terus ada koordinator tim anti kebakaran dan koordinator supportingnya. Terus di pasal 17 itu ada tim pemadaman api. Nah, itu terdiri dari kalau Kebun Sungai Lengi terdiri dari 3 grup karena dia luasnya 7.400. Sesuai pasal 17 tadi, untuk kebun yang luasannya 5.000 sampai 10.000, dia harus memiliki 3 grup. Satu grupnya itu 15, untuk kebun suli memiliki 45 orang. Next. Nah, ini juga sebagai supporting ada pasal 21. Pasal 21 dari Permentan tadi, ini adalah kebun itu harus memiliki menara pantau api, terus ada menara pengawas yang dilengkapi dengan CCTV, dan sarana pemantau titik panas yang terhubung dengan sistem. Kalau di Suli kemarin kami menunjukkan untuk pasal 21 ini adalah kita memiliki menara pantau api. Next, Bu. Ini menara pantau api yang tingginya kalau sesuai SOP Permentan itu minimal 15 meter, eh, atau ada yang 3 meter juga sih, tapi yang disebut di situ 15 meter, yang dicari sama mereka itu 15 meter. Menara pantau itu kalau ada di kebun itu harus dilengkapin titik koordinat. Titik koordinat. Nah, kemarin kebetulan di kita memang menara pantau apinya ada titik koordinatnya semua. Terus dilengkapi juga di menara api itu jadwal petugas jaga. Terus ada eh, jam dinding untuk waktunya, terus ada pencatatan dan monitoring. Nah, ini semua alat yang harus ada di menara api. Jadi menara api itu bukan hanya menara yang tinggi saja. Kalau sudah nanti ada potensi untuk musim kemarau dan kita akan mengaktifkan yang namanya regu pemadam kebakaran, menara api sentral ini adalah sentral dari alat untuk pemantauan api. Maka dari itu tolong untuk dilengkapi titik koordinat.
terus ada petugas jaganya di situ, ada jam dan pencatatan dan monitoringnya. Jadi kapan dia harus shift dan segala macam. Terus yang selanjutnya, nah ini ada patroli udara juga kita untuk memantau titik api juga itu tadi di pasal 21 juga. Kalau memang kita nanti sudah lebih dari 10 hari, naikkan saja drone-nya. Setiap kebun saya yakin ada kawan-kawan yang memiliki lisensi drone. Di, jangan lupa di foto udara untuk eviden bahwa kita aktif di dalam melaksanakan patroli eh, api ini. Walaupun belum ada yang namanya apa namanya bahaya kebakaran. Ini salah satu antisipasi untuk pemantauan titik api menggunakan drone sesuai dengan pasal 21 tadi. Next. Next. Nah, terus ada pasal 25. Di dalam pasal 25 ini, perusahaan perkebunan wajib memiliki sarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang meliputi peralatan pemadaman, pengolahan data dan komunikasi, sarana transportasi dan alat pendukung lainnya. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah cara komunikasi. Jadi di kebun, di kantor sentral, tolong untuk kita kemarin kami tunjukkan ke tim penyidik cara kita melaksanakan komunikasi bila ada titik api itu bagaimana. Nah, itu ada di gambar samping kanan itu yang warna putih. Banner itu merupakan alur proses ketika kita menemukan titik api yang ada di kebun kita. Dari gimana titik api itu berasal, terus kemana larinya, terus sampai ada evakuasi. Itu harus terpampang sebagai eviden bahwa kita melaksanakan komunikasi sesuai dengan pasal 25. Ini alur proses untuk apa namanya penanganan kalau ada titik api. Terus yang di tengah itu merupakan rambu-rambu. Ini juga sarana komunikasi, pelarangan-pelarangan untuk area rawan kebakaran. Terus yang nggak kalah pentingnya, kawan-kawan di kebun kemarin ditanya juga kami peta area rawan kebakarannya. Nah, ini juga masuk di dalam pasal 25. Jadi bukan hanya saprasnya saja, tetapi untuk pengolahan data dan komunikasi ini harus ada evidennya juga. Evidennya kebetulan kami memang ada untuk sarana komunikasinya berupa yang pertama alur proses untuk melaksanakan kalau memang itu ada titik api, bagaimana cara mengendalikannya dan melaporkannya, terus mengidentifikasi dan apa namanya madamkannya. Terus yang kedua ada baliho atau banner berupa larangan, itu termasuk komunikasi juga. Terus peta rawan kebakaran ini juga diminta sama kemarin penyidik Polda dan Polres Muara Enim. Terus yang selanjutnya, next, ini ada peralatan. Nah, ini Sapras. Sapras kalau saran kemarin dari kawan-kawan dari Polda dan dari Polres itu ditempatkan di satu tempat khusus, gudang penyimpanan Sapras yang nantinya mudah untuk diambil ketika ada eh, kebakaran atau kawan-kawan juga mudah untuk meninventarisasinya. Nah, ini kalau di Kebun Sungai Lengi kita ada ruangan khusus untuk menyimpannya, di rak khusus juga. Mereka kemarin melaksanakan inventarisasi ini. Jadi rupanya Bapak-Bapak bukan hanya inventarisasi ini saja, eh, kita juga kemarin diminta syarat-syarat yang lain. Ini buktinya. Next, ini ada. Nah, ini contoh berita acara pengecekan Sapras berdasarkan pasal 25. Nah, kemarin kebetulan per tanggal 23 April 2025 kami itu sudah
dilaksanakan sidak oleh tim dari Polda Sumatera Selatan dan Polres Muara Enim yang dipimpin oleh Kompol Sabta Ekayanto sebagai Kanit Retsinsus kalau nggak salah, di Retsinsus apa. Terus ada Pak Agus Budi Utama dari Polres Muara Enim, sama ada dua penyidik pembantu, Pak Andora dan Pak Kurniawan. Nah, ini mengecek tadi itu berbagai macam pasal tadi, pasal 11, 14, 15, 17, 21, dan yang terakhir ini pasal 25. Ini berkenaan dengan Sapras. Berkenaan dengan Sapras. Ada juga mereka mengecek ada lagi pasal 30 bahwa Pak dan Ibu semua. Ini di kebun juga harus ada. Next. Nah, ini pasal 30. Perusahaan perkebunan wajib memiliki prasarana pengendalian kebakaran lahan perkebunan sebagai pasal berupa embung. Nah, kita itu rupanya harus punya embung. Embung ini itu dua apa namanya 500 hektar kebun dengan total kapasitas paling nggak 800 meter kubik. Nah, minimal kalau di kita itu kebetulan kalau di kebun Sungai Lengi kita ada embung di setiap afdelingnya. Minimal kalau menurut undang-undang ini atau permentan ini di pasal 30 ini kita harus punya embung. Minimal satu afdeling itu dua dengan kapasitas eh, total kapasitas paling tidak 800 meter kubik. 800 meter kubik. Next. Nah, ini embung yang ada di kebun Sungai Lengi. Tolong betul setiap embungnya ada titik koordinatnya juga. Terus dibuatkan peta, peta titik embung. Nah, mereka minta juga peta titik embung juga. Di embungnya di sebelah mana, di sebelah mana, di sebelah mana. Biar enak nanti memetakan di semua eh, kebun. Karena mereka nanti kalau memang ada apa-apa di daerah Muara Enim bisa numpang ngambil air gitu kira-kira. Informasinya seperti itu. Nah, untuk kita ada koordinat juga peta titiknya, petanya dan koordinat di setiap embung yang ada di eh, kebun Sungai Lengi. Terus mungkin itu next. Nah, ini upaya antisipasi kebakaran lahan ini kami ambil dari informasi tanggal 25 April tahun 2026 dari Dirjen Perkebunan. Slide ini upaya antisipasi kebakaran lahan dan lahan perkebunan ini bisa juga di apa print out terus dijadikan banner nanti untuk woro-woro di setiap kebun, alur proses bagaimana mendeteksi atau mengantisipasi kebakaran lahan dan perkebunan. Terus yang nggak kalah pentingnya eh, mereka juga meminta simulasi untuk mengumpulkan satu regu khusus kemarin untuk antisipasi kebakaran ini. Nah, kebetulan kita ada menampilkan video kemarin waktu pas ada sidak tersebut. Eh, Next, ini juga sosialisasi dan simulasi Karhutla tahun 2026. Ini dibuat aja sederhana setiap kebun melibatkan stakeholder yang saya bilang tadi, masyarakat peduli api, RT, Kadus, terus Kades yang ada di sekitaran kebun kita. Sehingga ini juga merupakan syarat mutlak dari permentan eh, yang baru. Nah, mungkin ini mungkin itu dari saya. Bagaimana caranya untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan? Sekali lagi bukan mengajari, ini hanya sharing pengalaman saja. Kemarin karena ada apa namanya dan meneruskan informasi, kemarin ada himbauan bahwa kita harus mengantisipasi bahaya kebakaran yang ada di kebun kita untuk mengantisipasi kemarau tahun 2026 yang tergolong masuk dalam